Hai sobatku semua, para youtuber pemula dimanapun anda berada. Ketemu lagi dengan saya di channel Kepoin Tutorial, channel pemersatu youtuber pemula. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Karena dua jenis konten ini marak sekali didismonetisasi oleh YouTube. Oleh karena itu saran saya buat teman-teman yang masih menggunakan kedua jenis konten ini harus merubah tema ya teman-teman ya. Bisa sih dimonetisasi, cuma harus melalui perjuangan yang lumayan berat ya, karena YouTube filter di YouTube sekarang itu lebih ketat lagi ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita mulai dari konten berulang. Kenapa disebut konten berulang? Karena video ya, entah di video tersebut ya, di konten tersebut itu latar belakang, kemudian gerakan, kemudian narasinya itu sama ya teman-teman. Jadi selalu diulang-ulang seperti itu ya. Di hari pertama kita upload kontennya seperti itu, di hari kedua kontennya juga seperti itu. Jadi ada kemiripan antara satu konten dengan konten yang lain, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini sangat fatal sekali ya buat teman-teman yang mungkin malas membuat video baru dengan background baru, dengan pokok bahasan yang baru. Akhirnya teman-teman menghalalkan segala cara dengan mengupload ulang konten yang sama. Makanya konten tersebut bisa dikatakan sebagai konten berulang ya teman-teman. Nah, ini jarang sekali sih konten kreator yang melakukan hal ini, tapi ada beberapa yang melakukan ini seperti itu teman-teman. Supaya penontonnya tetap banyak ya. Contohnya begini, video saya yang ini penontonnya meledak ya teman-teman. Nah, untuk menjaga jumlah penonton, maka saya gunakan video saya yang ini tapi di hari yang lain. Nah, itu terdeteksi ya oleh YouTube ya teman-teman, seperti itu. Ya, jadi konten berulang itu konten dimana dari segi background, narasi ya, terus tampilan wajah ya, kemudian gerakan, mimik wajah, semuanya sama persis ya, tidak ada bedanya di situ. Makanya disebut konten berulang. Kemudian konten yang digunakan ulang adalah konten biasanya nama kerennya dalam dunia YouTube itu konten re-upload. Nah, bagaimana konten re-upload itu? Konten re-upload adalah konten di mana bahan dari konten tersebut diambil dari hasil karya orang lain, seperti berita infotainment ya, berita olahraga seputar balap ya, seputar MotoGP seperti itu ya, sepak bola seperti itu ya. Itu rentan sekali ya untuk saat ini ya teman-teman, terkena dismonetisasi YouTube ya. Kenapa? Karena terdapat hak cipta di dalam video itu ya, baik berupa video ataupun gambar, itu terdapat hak cipta, kecuali teman-teman sudah mendapatkan hak izin dari pemilik dari file tersebut, dari konten tersebut. Misalkan channel MotoGP. Nah, teman-teman sudah mendapatkan hak cipta dari Dorna Sport selaku penyelenggara MotoGP. Nah, kalau teman-teman sudah berkomunikasi dengan mereka dan sudah deal bahwa konten mereka boleh digunakan oleh teman-teman, itu tidak masalah ya teman-teman. Nah, teman-teman juga nanti mencantumkan bahwa video atau gambar ini diambil dari situs resmi MotoGP, seperti itu. Itu tidak apa-apa, tapi jarang sekali konten-konten re-upload itu dimonetisasi. Kalaupun dimonetisasi, suatu saat akan didismonetisasi oleh YouTube ya teman-teman. Oleh karena itu lebih bagus saya sarankan teman-teman membuat konten original. Ya, karena konten original itu teman-teman lebih gampang ya menurut saya. Cukup kita kasih watermark ya, seperti itu. Kita sudah upload seperti itu. Yang penting kan isi dari konten kita. Karena itu poin utama supaya penonton kembali lagi dan tertarik ya melihat konten kita, seperti itu ya teman-teman.
Ya, jadi kalau dibilang lebih bagus mana, konten berulang dan konten yang digunakan ulang lebih bagus mana? Lebih bagus konten yang digunakan ulang. Kalau menurut saya seperti itu teman-teman. Karena kan kalau konten yang digunakan ulang itu videonya biasanya tidak terlalu banyak nyomot dari sumber-sumber tertentu ya. Cuma teman-teman harus pintar-pintar mengedit, memberikan narasi di video tersebut, kemudian melakukan editing tertentu ya, penambahan suara atau apa di video tertentu itu masih bisa ya teman-teman. Tapi tetap saja susah ya teman-teman untuk melakukan mengajukan monetisasi. Ya seperti itu ya teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di video ini. Tetap semangat teman-teman. Sukses itu tidak mudah dan perlu proses. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam YouTuber pemula.